Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. By the way, ini mic jadi cuman tak taruh di garpu biar lebih mudah aja dipegang. Kalau megang di sini kan susah, jadi nggak perlu terlalu dihiraukan dan nggak usah ditulis di komen. Mas Ansel mic-nya kok pakai garpu? Oke. Nah, sebelum kita mulai video hari ini, mungkin hampir semua ya follow-follow, karena aku juga dulu gede di Indonesia ya toh. Pasti kita cukup umum dengan yang namanya Sukamto. Terus kita mesti bilang suka makan tubuh orang. Dan ini udah cukup menyeramkan karena kanibalisme adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup tidak umum dan tidak dipandang baik. Dan juga terbukti kalau sebenarnya kanibalisme itu tidak sehat buat manusia katanya. Nah, di video kali ini aku mau membawakan cerita kanibalisme keluarga besar yang melakukan kanibalisme selama puluhan tahun juga, dan ini terjadi di Skotlandia alias Scotland. Jadi langsung kita mulai video kali ini. Untuk memulai video kali ini aku perlu menceritakan dulu kapan ini terjadinya dan di mana ini terjadinya. Pertama-tama ini terjadi sekitar di abad 15, jadi udah lama banget. Dan ini terjadi di Skotlandia, tepatnya di bagian selatan baratnya Skotlandia. Jadi ini terjadi di barat dayanya atau southwest of Scotland yang bernama Dumfries and Galloway. Di situ ada sebuah keluarga yang bisa dibilang tidak terlalu berkecukupan. Jadi ada satu keluarga yang papanya kerja sebagai pembersih selokan dan juga pembuat kandang hewan. Nah, seperti zaman sekarang pekerjaan seperti itu sedikit tidak mencukupi, sehingga putranya juga tidak berhasil mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dan anak putranya ini bernama Alexander Sonny Bean. Anak putranya ini sejak kecil itu udah terlihat kayak mudah marah, mudah emosi, sedikit nggak terimaan. Jadi terlihat anaknya itu sedikit emosional, jadi mudah marah gitu ya, mudah meledak. Dan seketika Alexander Sonny Bean ini masuk ke usia dewasa, kan sudah usianya dia untuk mulai bekerja membantu orang tuanya. Tetapi Alexander ini coba bantu papanya dan dia merasa ini kerjaan nggak cocok buat aku nggak mau kerja kayak gini, ini bukan hidup yang tak pinginkan, aku nggak mau. Dan setelah itu Alexander atau Sonny Bean ini memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan pergi mencari jalan hidupnya sendiri. Dan ketika dia mencari jalan hidupnya, kebetulan dia juga bertemu seorang perempuan yang ternyata juga memiliki arah hidup ataupun pandangan tentang hidup yang sama dengan dirinya. Bertemu dengan perempuan seperti itu, Sonny Bean langsung memutuskan, yuk kita nikah aja. Kita tujuannya sama, istilahnya visi dan misi kita sama, kehidupan yang kita ingin raih juga sama, nikah aja yuk. Akhirnya mereka berdua ini menikah. Dan di saat mereka ini sedang mencari rumah untuk tempat tinggal, karena mereka ini nggak punya duit dan nggak mau kerja, mereka itu mencari-cari rumah. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan tempat tinggal yang mereka juluki rumah, yaitu gua yang ada di dekat sebuah pantai. Gua ini mungkin foto-fotonya udah kelihatan di sini. Ini bukan gua biasa. Di dalamnya itu katanya ini gua dalam banget, bahkan bisa mencapai 1,6 km. Tidak cuma itu, rumah ini ataupun gua ini cukup strategis karena pintu masuknya itu bakal tertutup dan juga terbuka tergantung pada pasang surutnya air. Jadi kadang ada harinya gua ini kelihatan, ada juga harinya gua ini tidak kelihatan. Tetapi sama kayak sekarang, siapapun itu kita butuh kerja untuk makan, untuk hidup kan ya. Tetapi Alexander Sonny Bean ini nggak mau kerja, tapi dia ingin hidup. Dan setelah dia pikir-pikir, satu-satunya cara untuk dia tidak bekerja tetapi bisa melanjutkan hidup, yaitu dengan cara merampok. Dan kebetulan di dekat tempat tinggalnya ini merupakan tempat wisatawan ataupun bisa dibilang tempat turistik, sehingga cukup banyak wisatawan asing yang datang. Nah, dia
langsung menggabungkan dua ide. Dia nggak pengen kerja, tinggal ngerampok. Udah gitu, orang-orang ini kan orang asing. Kalau dibunuh, yang lapor juga nggak ada, aman deh. Itu merupakan pikirannya Alexander Shonibin. Sehingga dia mulai merampok turis-turis asing ini dan memastikan kalau turis-turis itu mati, tentu dengan cara dibunuh, karena dia tidak ingin ketahuan. Dan pada awalnya dia itu cuman mencuri uang kertas yang dimiliki oleh turis-turis ini karena dia nggak mau ketangkap. Tetapi sebuah masalah muncul. Namanya juga manusia memiliki insting untuk melanjutkan keturunan. Alexander Shonibin dengan istrinya mulai memiliki anak, dan jumlah anaknya ini tidak sedikit. Mereka punya 14 anak yang terdiri dari 8 anak putra dan 6 anak putri. Belum selesai. Di situ anak putra dan anak putrinya ini nikah sedara lagi, sehingga memiliki anak lagi yang nantinya keluarga besar ini berjumlah 48 orang. 48 orang itu tidak sedikit. Kita beli mie 1 dus aja kurang, bayangkan. Apalagi di zaman itu, dan apakah cukup hanya dengan mencuri uang dari turis-turis? Akhirnya Alexander ini mulai berpikir lagi. Gimana ya caranya? Tapi aku nggak mau jual barang, karena kalau aku jual barang-barang mereka, lama-lama aku bisa ketahuan. Dan pada saat itu, terlintaslah satu ide. Selama ini kan turis-turisnya dibunuh dan diambil uangnya. Tubuh-tubuhnya itu dibuang semua ke laut. Nah, gimana kalau daging-dagingnya mereka ini menjadi makanan kita? Akhirnya Alexander beserta 47 anggota keluarga lainnya mulai melakukan proses bisa dibilang pengasinan tubuh manusia. Jadi tubuhnya ini dipotong, tangan dan kaki dipotong, organ dalamnya dikeluarkan, dan daging-dagingnya ini dipotong lalu digarami dan dikeringkan sehingga bisa dimakan untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan organ-organ lain yang kurang dibutuhkan kadang itu juga dibuang di laut. Berbeda dengan Alexander dan juga istrinya yang dulu pernah hidup normal, anak-anaknya ini terlahir di goa dan mulai kecil itu cuman melihat orang tuanya yang merampok, membunuh dan memakan manusia. Sehingga anak-anak ini nantinya secara linguistik pun tidak mampu berbicara ataupun cara komunikasinya tidak baik. Tapi mereka itu menjadi ahli dalam membunuh dan juga memotong tubuh manusia. Karena cuman itu yang mereka lihat dan mereka lakukan setiap harinya. Jadi bayangkan ada 48 orang kanibalisme yang ahli banget, tidak hanya dalam perampokan tetapi juga dalam pembunuhan serta proses pemotongan alias mutilasi. Dan karena jumlahnya ini 48 orang dan juga mereka ini terus berkembang, kayak tambah tinggi, tambah besar, mereka juga butuh yang namanya baju, juga butuh kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akhirnya keluarga Shonibin ini juga mulai melakukan barter barang-barang yang dimiliki oleh turis itu dengan barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi dulunya cuma ngambil uang, sekarang semuanya dibarter. Dan karena anak cucunya dari Alexander Shonibin ini semakin besar, tubuhnya juga semakin gede, lama-lama 48 orang ini bisa dibilang menjadi seperti mesin pembunuh yang cara pembunuhannya pun juga semakin tinggi, strateginya pun juga semakin matang, dan jumlah korban yang harus meninggal pun terus bertambah. Yang dulunya mereka itu cuma menargetkan wisatawan ataupun turis yang mungkin jalan berdua. Sekarang ada 6 orang pun tidak menjadi masalah karena jumlah mereka jauh di atas itu. Bahkan mereka itu nantinya memiliki strategi gimana caranya melakukan aksi biar lebih sempurna lagi. Mereka membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, B, C gitu ya. Kelompok A adalah kelompok yang bisa dibilang menutup pintu masuk dan keluar. Jadi mereka putuskan atau mereka tentukan ya, ini daerah tempat kita melakukan aksi. Ketika ada turis masuk, tim A yang ada di pintu masuk dan juga pintu keluar ini langsung menutup pintu sehingga wisatawan ini terjebak di tengah. Dan seketika itu kelompok B langsung masuk, yaitu kelompok pembunuh untuk melakukan aksi. Nah, untuk kelompok C ngapain? Kelompok C bisa dibilang merupakan kelompok jaga-jaga. Kalau misal ada salah satu wisatawan yang mau kabur ataupun berhasil melarikan diri dari tempat itu, mereka adalah yang mengejar dan
menghabiskan mereka. Jadi bisa dibilang tidak ada orang yang berhasil kabur dari jebakan itu. Dan lama-lama karena jumlah pembunuhan yang mereka lakukan ini melebihi dari kebutuhan mereka. Jadi yang dulunya itu demi kebutuhan, lama-lama mungkin menjadi seperti olahraga ataupun menjadi seperti aktivitas rutinitas. Lama-lama itu dagingnya itu terlalu banyak sehingga banyak daging yang busuk sebelum mereka makan. Jadi daging yang diawetkan itu udah banyak, bahkan ada yang sampai busuk gitu. Segitu banyaknya korbannya. Akhirnya warga-warga sekitar mulai menyadari sebuah keanehan. Kok kadang itu ada kayak bagian dari organ manusia yang ngapung di laut terus muncul di daratan gitu. Tetapi masalahnya adalah warga-warga sekitar itu nggak ada yang hilang gitu loh. Ini siapa? Jadi pertamanya itu cuman kayak kok mencurigakan, tapi karena ini berlanjut dan mulai ada laporan kayak orang hilang karena jumlah korbannya itu mencapai ribuan nantinya. Dan aktivitas ini dilakukan selama 25 tahun, bayangkan. Akhirnya warga-warga meminta negara ataupun pemerintah untuk melakukan pemeriksaan akan kejadian ini. Pemerintah pun akhirnya mencoba melakukan pemeriksaan, tapi gimana caranya? Mereka itu nggak bisa mencari siapa yang membunuh dan di mana hilangnya para korban ini. Dan lebih susahnya lagi, kejadian ini tidak pernah meninggalkan seorang saksi. Karena kalau ada seseorang yang sempat melihat kejadian itu ataupun sempat melihat tempat tinggal mereka, orang tersebut akan langsung dijadikan korban juga. Jadi bisa dibilang tidak ada clue yang bisa didapatkan oleh polisi ataupun pemerintah. Tetapi di Indonesia kita ada satu pepatah, yaitu apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan. Nah, suatu hari mereka melakukan kesalahan. Mungkin mereka udah terlalu congkak atau mungkin mereka merasa kayak terlalu nyaman dengan aktivitas mereka. Tentu kalau kayak Alexander Shonipin, dia tahu dia melakukan hal yang tidak baik. Tapi untuk anak-anak yang mereka itu lahir dan tumbuh besar cuman melihat itu. Jadi mereka itu nggak tahu kalau mereka itu melakukan kesalahan ataupun merasa bersalah karena ya diajarinya kayak gitu. Dan suatu hari mereka memutuskan target lagi, yaitu sebuah pasangan suami istri yang lagi lewat. Nah, seketika itu mereka berhasil menyerang kelompok A, B udah sukses. Tapi ada satu kekeliruan. Biasanya seketika mereka tangkap orang-orang ini, mereka langsung bawa ke goa dan dieksekusi di dalam goa. Tapi pada hari itu mungkin mereka terlalu pede atau gimana, mereka melakukan eksekusi di tempat di mana mereka tangkap korban itu, di jalan gitu ya. Pertama-tama istrinya dulu yang dibunuh dan suaminya harus melihat sendiri bagaimana istrinya dibunuh dan dia mulai shock, kaget dan coba meronta-ronta. Dan kebetulan pada waktu itu ada 20 turis lain yang datang ke tempat itu. Sehingga tidak memungkinkan untuk 48 orang ini melakukan perang besar-besaran. Sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Dan suami itu adalah satu-satunya orang yang masih bisa dibilang menjadi saksi ataupun selamat dari percobaan pembunuhan keluarga Alexander Shonipin. Tentu tidak cuma suami, tapi 20 turis lain yang juga menyaksikan cukup kaget dengan apa yang mereka lihat. Dan suaminya ini langsung menyampaikan apa yang dia saksikan dan apa yang terjadi pada istrinya ke bisa dibilang kayak Menteri Administrasi Negara atau aparatur gitu. Dan Menteri Negara langsung bilang ke polisi dan juga langsung memerintah polisi untuk menggerakkan 400 polisi beserta anjing polisi, anjing yang bisa membantu dalam melakukan penyelidikan di daerah Dumfries dan Galloway. Tapi waktu polisi dan anjing sekuritas datang ke tempat itu sebenarnya tidak mudah untuk menemukan mereka karena tempat tinggal mereka itu tidak umum, bukan di rumah ya toh, di sebuah gua dan kadang ketutup air, kadang kebuka. Waktu mereka lihat pun, masa dalamnya ada orang sih, ya kan? Dan suatu hari kebetulan waktu mereka mencoba mengelilingi pinggiran ataupun tepian laut, anjingnya ini mulai menggonggong saat mendekati gua itu. 400 polisi yang mulai merasa sedikit keanehan memutuskan untuk coba masuk ke dalam gua itu. Seketika masuk, mereka langsung tahu kalau ini adalah tempat yang mereka cari karena bau amis, darah
memenuhi aroma gua itu. Keluarga Alexander Shonipin berusaha melarikan diri dan ada juga yang berusaha melawan, tapi mereka tidak berhasil menang melawan 400 polisi yang datang. Nggak cuma jumlahnya yang banyak, tapi juga membawa senjata. Saat polisi memeriksa lebih dalam lagi, ternyata di dalam goa itu penuh banget dengan tengkorak-tengkorak, tangan, kaki, organ manusia disejarkan dari mungkin bagian A, bagian B, organ A, organ B, organ C itu dipisah-pisahkan. Terus daging yang diawetkan, daging yang digantung, itu memenuhi dalam goa itu. Dan waktu ditangkap polisi, katanya itu bahkan ada anak dari keturunan Shonipin ini yang masih bayi kecil banget. Dan pemerintah waktu itu sempat berpikir hukuman apa yang layak diberikan kepada orang-orang ini. Nah, mungkin di sini Polo-Polo bisa tuliskan dulu di komen mungkin hukuman yang layak buat mereka ini apa, oke? Sambil memikirkan hukuman, pemerintah juga melihat gimana sih reaksi dari warga sekitar. Apakah mereka itu merasa kasihan kepada keluarga ini? Apakah sebaiknya mereka ini dimaafkan atau sebaiknya mereka ini dipenjara? Dan setelah ditanya ke warga sekitar, ternyata tidak ada seorang pun dari warga sekitar yang merasa kasihan ataupun merasa perlu keluarga Alexander Shonipin ini untuk dimaafkan. Tidak seorang pun merasa adanya butuh pengampunan untuk mereka. Sehingga termasuk bayi yang baru lahir itu juga, semua keturunan Alexander Shonipin ini diturunkan hukuman mati. Untuk cowok-cowoknya itu dibunuh, sedangkan yang perempuan mereka itu menyaksikan bagaimana anggota keluarga yang laki-laki itu dibunuh, dan setelah itu mereka dibunuh dengan cara dibakar. Dan anehnya, untuk kita semua yang bisa ngomong kayak gini dan juga paling tidak sudah SD, seharusnya kan sebagai manusia kita merasakan adanya rasa bersalah. Tapi untuk anak-anaknya Alexander Shonipin, karena sejak lahir itu adalah aktivitas rutinitas mereka, tidak seorang pun dari mereka juga merasa bersalah ataupun merasa kalau mereka itu melakukan hal yang tidak layak dilakukan sebagai seorang manusia. Nah, Polo-Polo, jadi video kali ini seperti itu. Jadi aku cuma merasa kalau seseorang tanpa pendidikan itu bisa menjadi seperti hewan. Bukan berarti pendidikan adalah segalanya, tapi bagaimana orang tua mendidik anaknya dan juga mengajari bagaimana caranya menjadi manusia, bukan menjadi seorang yang pandai secara intelektual ya. Menjadi seseorang yang memiliki kemanusiaan itu penting banget. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini seperti itu. Bagaimana? Apakah video kali ini menghibur Polo-Polo? Kalau ya makasih. Kalau ya wes, seneng juga. Oke Polo-Polo, jadi ya kalau ya aku ya ikut seneng. Jadi terima kasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.